Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Memberi Teguran yang berdasarkan pada Injil Matius bab 18 ayat 15 dan 16a. Yesus berkata, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus memberikan teguran yang baik kepada para pengikutnya, termasuk kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Yesus berkata, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka." Saudara-saudari terkasih, Kitab Suci telah memberikan banyak sekali petunjuk atau pedoman yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ketika seseorang berbuat salah atau berbuat dosa, sebagai manusia kita semua tentu saja memiliki kekurangan dan keterbatasan. Kekurangan dan keterbatasan yang kita miliki dapat menyebabkan kita melakukan kesalahan atau dosa. Dalam surat yang dituliskan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Roma, Santo Paulus berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Artinya, tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Satu-satunya yang tidak pernah berbuat dosa adalah Yesus Kristus. Dalam menyikapi persoalan di mana seseorang berbuat dosa, Yesus memberikan saran yang sangat baik untuk kita terapkan. Ada tahapan yang hendaknya kita lalui. Ketika seseorang berbuat dosa, cara pertama yang dapat kita lakukan adalah menyadarkan orang itu dengan berbicara dari hati ke hati. Saudara-saudari terkasih,
Seseorang berbuat dosa karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Dan pada waktu seseorang berbuat dosa, orang itu sesungguhnya merasa bersalah, sedih, kecewa, dan mungkin juga marah. Seseorang yang telah berbuat dosa bisa merasa marah karena dirinya tidak mampu menolak sesuatu yang jahat. Dia bisa marah dengan dirinya, marah dengan situasi yang dia hadapi, maupun marah dengan orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan dirinya berbuat dosa. Maka dalam kondisi demikian, orang yang berbuat dosa membutuhkan seseorang yang hadir untuk meneguhkan atau paling tidak menemaninya dalam situasi yang kacau. Dan Yesus mendorong kita untuk berbicara empat mata, berbicara dari hati ke hati. Tujuan berbicara dari hati ke hati adalah supaya orang itu tidak malu. Yesus juga mengajak kita untuk tidak menyebarkan aib atau dosa orang lain kepada masyarakat luas. Hal ini berbeda dengan kebiasaan orang pada zaman sekarang ini yang tega menyebarkan aib atau dosa orang lain di media massa atau media sosial sehingga membuat dosa seseorang diketahui banyak orang. Saudara-saudari terkasih, karakter atau sifat manusia berbeda-beda. Ada orang yang dinasehati dari hati ke hati, lalu orang itu bertobat. Namun ada juga orang-orang yang tidak cukup dinasehati atau ditegur secara baik-baik dari hati ke hati. Untuk orang yang tidak manjur untuk dinasehati secara baik-baik, empat mata atau dari hati ke hati, maka dilakukan tahap kedua, yakni melibatkan orang lain, satu atau dua orang. Tujuannya adalah untuk meyakinkan orang yang telah berbuat dosa itu supaya ia bertobat. Tetapi jikalau cara yang kedua ini juga tidak manjur atau gagal membuat orang itu bertobat, maka dilakukan cara yang ketiga, yakni melibatkan jemaat atau umat beriman dalam jumlah yang banyak. Kalau dalam situasi sekarang mungkin sama dengan sidang terbuka, tetapi bukan melalui jalur pengadilan, melainkan melalui jalur internal gereja atau umat beriman. Dan kalau sampai cara yang ketiga ini masih gagal juga, maka mau tidak mau harus dilakukan cara yang terakhir atau cara pamungkas, yakni memandang orang itu sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Dengan kata lain, orang itu dikucilkan atau dianggap tidak ada. Apakah selama ini kita sudah menerapkan anjuran Yesus dalam menghadapi sesama yang telah melakukan suatu kejahatan atau dosa? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan teguran yang amat penting untuk kami gunakan dalam menghadapi sesama yang telah berbuat dosa. Bantulah kami juga supaya kami pun terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela yang tidak hanya merugikan kami, tetapi juga sesama kami. Doa ini kami persembahkan
dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.